Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat. Enggak pada mengganggu pada kegiatannya nih, pada nyantai. Baik, sebelumnya di sini saya akan melakukan konseling kelompok ya. Pada teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan datang dan hadir dalam kegiatan ini. Untuk itu sebelum kita masuk ke sesi konseling kelompoknya, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bakti Subagayatullah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan dan konseling. Kebetulan saya sekarang masuk di semester 4 tingkat 2. Baik, sebelum masuk ke sesi konselingnya nih, saya ingin tahu lebih dekat bersama teman-teman semuanya. Dan ingin tahu gitu nama-nama dari teman ini. Yang pertama, siapa namanya ini? Agnes. Agnes dari mana sekolah? Dari SMA 1 Singapura. SMA 1 Singapura. Rosa dari mana? TGRI. Aku mah Auliansa, sebut juga Awing. Awil Awil dari mana? Ini di Asabik, Borolong, SMK Asabik. Atulah saya ulah Awal Sunda. coba nih mereka nih jeda-jeda. Emang ulang? Saya dari Indonesia. Amerika ada formal sih. Oh, atunya Rio tersalah dia. Pas kurang abi-abi cenah bae. Baiklah sampai. Ulang ya. Dok, Kena cantik stop. ulah. Baiklah, sok we teu kasih stop ya sih. Langsung sok. Dari mana? Siapa namanya? Oh, saya mah Auliansa. Algansa. Dari mana Alwi? Awil teh dari SMK Asabik yang Borolong. Oh iya. Teteh, siapa namanya? Anissa, Anissa dari mana? Panci Pasung. Yang teteh Langsung. Iya. Oh iya, Sama. dekat. Oh dekat. Siapa namanya? Ical, Ical dari mana? SMA 1 Cibalong. Cibalong. Siapa namanya? Mail. Iya. Mail dari mana Mail? SMK 3 Cinangsi. Cinangsi. Nih, kenalnya. Ya, nanti. Teteh dari mana? Teteh siapa namanya? Citra. Citra dari mana? SMA 1 Singapura. Siapa namanya? Abang. Siapa? Yanto. Yanto dari mana Yanto? SMA Muhammadiyah. Perubahan. Oh, Perubahan. Yang jaga itu ya, Bang Karang. Oh, iya. Sudah salop itu. Banyak ya? Salop. Bagus ya namanya. Bagaimana kakak ikan? Baik, untuk itu sebelum masuk ke sesi konseling kelompok, saya ingin tanya dulu terlebih dahulu kepada teman-teman nih. Ada yang pernah mendengar atau tahu tentang konseling kelompok itu seperti apa? Belum tahu ah. Belum pada tahu? Belum. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang membahas masalah pribadi tiap kelompok atau individu melalui dinamika kelompok. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini, yang pertama agar teman-teman bisa merasakan atau mendengarkan bagaimana sudut pandang orang lain yang sedang mengalami masalah. Yang kedua, melatih wawasan kalian tentang sesuatu yang belum kalian tahu gitu ya. Yang ketiga juga melatih kalian berkomunikasi dengan orang lain atau antara teman-teman. Keempat, menuntaskan masalah atau mencari solusi dari suatu masalah. Nah, jadi di konseling kelompok ini kalian atau teman-teman bisa merasakan suatu masalah yang teman-teman lainnya sedang merasakan, gitu misalnya siapa ini teh? Awil sedang mengalami masalah A. Nah, siapa? Lupa lagi. Amail kan jadi tahu. Mungkin Amail nanti bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang Awil rasakan gitu. Nah, ada juga nih di sesi konseling kelompok ini ada asas-asas yang kita atau teman-teman bisa jaga gitu. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana permasalahan yang teman-teman atau teman-teman yang istilahnya paparkan di sini akan dijaga gitu satu sama lain, karena ada di sini asas kerahasiaan. Jadi
teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti udah beres di acara atau bukan acara kegiatan konseling kelompok ini, takut nih masalah yang tadi dibicarakan ini tersebar luas gitu ya. Tenang aja, kan di sini ada asas kerahasiaan dan kedua ada asas kesukarelaan. Di sini teman-teman tanpa ada paksaan kan, istilahnya apa, sesuai hati kan kesini ya, hati rohani. ya, jadi tidak ada keterpaksaan. Maaf mak ya. Dan juga di sini ada asas keterbukaan, di mana teman-teman bisa istilahnya terbukalah memaparkan masalah yang teman-teman sedang hadapi. Dan juga di sini ada asas norma, jadi teman-teman juga harus bisa menjaga norma-norma atau etika yang berlaku gitu ya, jangan semena-mena. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang konseling kelompok atau sudah paham? Maya. Insya Kalau Allah. paham ya, oke, baik. Kelihatannya perlu games dulu ya, ice breaking dulu biar pada semangat. Ice breaking ya. Ada bu atau ada masukan mau gimana gamesnya? Pundak, Awil, kaki, siapa? Yanto? Maya Ini, Mayel. Oh, macam Mayel. Amanya mah panjang wae. Biarin. Mayel ada masukan game? Maya udah gitu Awil. Oh, lupa. Sama lupa anak. Oke, baik, dari saya aja ya biar ini. Oke, gamesnya namanya pundak lutut kaki, dimana teman-teman bisa melihat ke saya, ke arah saya. Nanti bila mana gerakan saya pegang kepala atau yang disebutkan saya bahu, kalian megang apa? Bahu. Oh, Bahu. siapa ini? Amail kamu pun. Oh, Maya tuh. Ya, coba ya, udah ngerti kan? Siap. Ya, coba dulu. Lihat tangan saya. Pundak, Ya. kepala, pundak, kepala, hidung, kepala, mata, kepala. Awil, salah. Fokus sekali lagi, fokus. Yuk, fokus yuk. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, mata. Fokus. Iya, perhatikan fokus. Teman-teman, lihatnya ke saya ya. Iya. Ya, jangan mengedengerin, lihatnya ke saya. Oh, siap. Ya, satu lagi. Oh, tadi salah. Lutut, kepala, pundak, mata, hidung, bibir, mata, kepala. Awil ini kurang fokus, Awil. Baik ya teman-teman, udah relaksasi lah. Kita masuk ke Ngariung di sini ya. ya, bapak. Kita masuk ke kegiatan inti ya, ke layanan konseling kelompok. Baik, di sini saya akan menanya terlebih dahulu kepada kenapa Testi ini Ini ya Awil nih. Awil bagus ya. Biasa. Saya ingin menanya nih kepada teman-teman, mungkin ada sedang mengalami masalah atau problema di dalam hidupnya mengenai, di sini kan saya mengambil tema tentang karir ini. Nah, barangkali teman-teman ingin mencurahkan atau memaparkan masalah yang tengah dihadapi sekarang itu mungkin. Jadi ada sedang masalah apa gitu, mungkin dimulai dari Teh Agnes, mungkin ada permasalahan apa? Nah kan saya sekarang kelas 3 SMA ya. Terus kebetulan saya mau kuliahnya tuh pengennya di manajemen. Ya. Tapi kebetulan orang tua saya menyarankan untuk di PGPAUD, dan itu kayak seperti bukan maksa juga sih, tapi harus di PGPAUD, sedangkan yang keinginan saya itu di manajemen gitu. Jadi bingung mengikuti orang tua atau mengikuti hati sendiri. Jadi bingung ya untuk Iya. milih yang mana gitu. Bingung. Mungkin baik lanjut dulu ke Teh Citra. Dewasa. Teh Rosa. Awas aku bawa ini. Citra ini ya, lupa. Saya tuh bingung mau melanjutkan kuliah atau menikah gitu. Iya. Orang tua saya tuh memaksa saya untuk menikah. Ya. Kalau kakak Seperti kata hati, Pak. Bapak biar. Gimana Awil? Awi mah kieunya. Gimana? Jadi gini ya Awi mah.
suka malas gini. Males Tugas, banget. ada tugas. Bikin tugas. Padahal ada tugas banyak tapi kalah main. Hmm. Gimana solusi? Terlalu iya, siap. santai. Siap. Santai. Teh Anissa. Santuy. Siap, mudah-mudah. Teh Anissa gimana? Ada Strict parents. Apa itu teh? Ya jadi hampir Beda sama dikekang. kayak Teh Agnes. Jadi dikekang ya. Diatur. Iya, iya. Oh, itu baru tahu. Sama. Yang Awil Awit Ical. Ical. Aduh, suka lupa, maaf. Yang Ical. Gimana Ical? Persiapan yang harus disiapkan untuk memasuki universitas Jadi ya, gimana gitu ya persiapannya? Oke, baik. Siapa ini? Mail. Nama ini. Gimana Mail? Bingung Gimana? jadi mau kerja atau kuliah gitu. Sedangkan kalau kerja ya lihat gaji jadi Iya. Atau kayak dipelupin mak ya. Dan Iya. kerja. Ya. Ya, udah. kita bakal Gimana Teh Citra? Apa ada permasalahan yang sedang dialami? Masalahannya sih bingung di jurusan ya. Sama ya sama pulang siapa? main. Mail. Lupa. Sama yang ayam tuh? Gimana ayam tuh? Kalau aku mah mau kerja, Kerja ya. cuma banyak orang dalam gimana? Oh ini benar. Jadi bingung ya suka Sainganku orang dalam. kebanyakan kegeser gitu ya kita yang usaha sendiri sedangkan orang lain ada orang dalam gitu. Oke baik, sangat beragam ya permasalahan yang sedang dialami oleh Iya. teman-teman. Nah saya ingin nanya kembali kepada teman-teman permasalahan yang mana dulu nih yang akan diselesaikan menurut kalian, menurut teman-teman mungkin permasalahan ini harus diselesaikan nih. Misalnya dari Intan kan tadi masalahnya Teh Intan siapa? Teh Agnes. Dan teh Rosa kayak Intan Agnes bukan? Agnes ya Intan Agnes. sama mukanya sama Intan. Oh. Maaf. Iya. Tadi menurut Teh Agnes kan apa masalahnya bingung ya Teh Agnes ya. Mengikuti orang tua atau mengikuti diri sendiri. Sama Teh Anissa ya. Iya. Teh Anissa. Jadi Teh bukan A siapa? Main. Mama yang itu kan kemanaannya bingung Bingung kerja atau kerja kuliah. Nah, kalau Kerja kuliah. jadi menurut teman-teman permasalahan siapa nih yang perlu diselesaikan? Rosa. Teh Rosa. Soalnya Gimana? sangat itu Soal belakang. Oke baik. Gimana teman-teman yang lain setuju? Saya juga susah. Ya nanti satu-satu kan. Jadi menurut teman-teman gimana setuju? Setuju. Nah, setuju. Boleh. Oke baik. Jadi permasalahan yang sedang dihadapi Teh Rosa ini bingung ya antara mau kerja atau kuliah? Kuliah atau nikah. Kuliah atau nikah. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberi pendapat atau solusi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Teh Rosa ini dari Ayanto, Citra, Awil mau memberi pendapat gitu tentang permasalahan ini? kalau menurut saya mah Ya, Mana menurut Mail. kuliah dulu ya 2 Ya. tahun. Kalau kuliah kan bisa sambil nikah. Oh, gitu. Betul. Tapi kan kebanyakan kalau misalnya Nikah muda. nanti juga istilahnya lah di kuliahnya juga agak bener gitu jadi kebawa males. Ya, Suka malas. bener kan? Ya. Contohnya kayak aku. Gimana? Aku udah nikah pengen udah nikah ya. Iya. Jadi malas kuliah. Ya, jadi kan udah ada kebagi bebannya gitu antara nikah sama kuliah. Ngurus rumah tangga. Gimana yang lain ada yang mau ungkapkan Kalau pendapat menurut menurut Tanisa? pendapat saya ya, kalau menurut pendapat saya itu harus menurut kesiapan dari diri kita sendiri gitu. Kita itu siap untuk kuliah atau nikah. Kan nikah itu lebih berat ya tanggung jawabnya, Ya. meskipun ibadah juga. Ya. Tapi kan kuliah juga masih ada ibadah yang lain yang bisa diutamakan. Oh iya. Benar. Ini nikah. Sama kayak Teh Anissa, jadi harus kesiapan dari diri sendiri sih harus siap mentalnya juga siap finansialnya juga ya Ya. kalau di kamu ya. Iya. Kita harus bisa memanage semuanya fisik gitu sama apalagi mental perempuan. Iya. siap. Satu poin. Oke, baik. Ada yang lagi yang ingin menambah pendapat? Yanto? Mending nikah. Udah sama? Nikah aja lah. Jadi permasalahan yang sedang dihadapi itu kan memilih kuliah atau nikah ya. Nah, menurut saya dilihat dari beberapa pendapat tadi dapat disimpulkan kalau misalnya kita sebagai istilahnya kita itu harus punya tujuan nih kemana arah kita ini ingin yang dituju gitu kan.
misalkan Teh Citra, Teh Rosa. Teh Rosa ini antara ingin kuliah sampai nikah nih, tapi Teh Rosa ini mau dua-duanya apa tidak? Apa mau pilih satu? Ingin dua-duanya tapi takut Enggak, bagi. ya intinya gitu. Jadi tadi menurut Lain. apa ya gimana Teteh kan? Mending kuliah dulu 2 tahun. Lalu Lanjut. 2 tahun maksudnya 2 tahun itu. ya kan kuliah Tapi kalau kan, satu ya, 2 tahun ya Kak. Itu baru nikah. Iya kan kuliah itu bebas. Iya, kita bebas juga kuliah. bisa. Makanya mah nggak tahu masih kelas. membedakan beda sama sekolah kan. Kalau misalnya di sekolah itu kan dilarang pisan kan ya. Dilarang kita itu Kalau nikah, kuliah apalagi dilarang, iya, kan. apalagi kita kan di kuliah mah bebas lah. Kalau misalnya kita kan bisa sambil istilahnya bisa ngasuh lah, ngasuh budak apa anak kan bisa, tapi kembali lagi kepada diri kitanya, kita mampu gak nih bisa membagi waktunya, manage waktunya kan. Kita siap gak? Ah, Tanggung jawabnya. Karena kan kehidupan rumah tangga beda-beda Berbeda. sama kehidupan teman-teman yang belum pada nikah kan masih enjoy, bisa di waktu luang berbagi terbaik. Kalau kita bisa kalau kita misal masuk ke dunia keluarga gitu ya, belum pada istilahnya lah menyusui anak, membeli rapot, apalagi ditambah nanti tugas kuliah kan numpuk. Oh. Bener kan? Jadi kita kebagilah istilahnya pikiran Santai. sama beban mental waktu gitu. Jadi Iya. kepada Teh siapa? Teh Rosa. Rosa. Teh Rosa, Salim. coba dipikir-pikir kembali lah. Ada. Mantapkan pikiran Teh Rosa. Alangkah baiknya Teh Rosa istilahnya meminta pendapat tadi kepada orang tua. Karena apa? Omongan dari orang tua atau pendapat orang tua itu selalu benar kan? Iya. Tapi tergantung lagi kepada Teh Rosa ya. Iya, Istimewa. Nah, Tapi saya istimewa. itu diburu-buru Diburu-buru apa? buat nikah. Sama orang tua. Ya sama cowoknya juga. Oh, sama cowoknya. Jadi Oh, jadi cowoknya itu ngebet pengen nikahi Iya. Teh Rosa. Terus orang tua juga sama. Tapi tanggapan kedua orang tua Teh Rosa gimana? Apa? Ya, Bagus. mending sama itu barengan gitu. Bang gimana? Oh, nikah sama Nikah kuliah. sama kuliah. Oh, jadi mau orang tua Teh Rosa itu kuliah sambil nikah. Iya. Jadi bisa gitu, tapi kembali lagi kepada Teh Rosanya gitu nanti Siap kan. enggak gitu. Siap, harus siap mental sama waktu kan. Siapa roten sih? Iya. Jalur langit. Jadi kan dunia kayak keluarga mah kan sudah berkeluarga beda lah itu kehidupannya. Les kuliner. Banyak yang harus dipikirkan gitu. Iya. Apalagi jadi istilahnya mah iya ini mah kan harus bisa jadi ada pencerahan lah istilahnya, gambaran buat Teh Rosa nanti kan. Misalnya kalau Teh Rosa ingin kuliah sambil nikah, Teh Rosa harus siap segalanya gitu. Iya. Iya. Terima kasih. Ikutan. Iya. Ya semoga Teh Rosa mendapat pilihan yang terbaik ya teman-teman. Amin. Alam deh. Santai. Musa ada kayak Abi. Bisa tukang acil. Awil. Awil. Oke baik, Siapa satu yang acil? pemasaran lagi Pak, ya teman-teman. Ya. Mungkin saya ngambil permasalahan dari yang ini nih, Teh siapa? Agnes. Agnes. Teh Agnes itu apa masalahnya? Jadi mengikuti kata hati orang tua, kata orang tua atau mengikuti kata hati diri sendiri. Oh, jadi Memilih Teh Agnes kuliah, ini dia memilih mau kuliah jurusan tapi orang tua malah milih B, sedangkan Iya. Teh Agnes milih A gitu ya. Iya. Nah, gimana pendapat teman-teman mengenai Kalau menurut saya lebih baik apa kata orang tua. Karena Perkataan orang itu adalah ideologi diri doang aja. Siagap ya? Masya Allah. Benar itu kata siapa? Main. Jadi sebenarnya itu firman orang tua itu nggak akan ada yang Iya salah ya. benar. Iya. Tapi terkadang kita kekeh gitu kan, kita juga punya pilihan. Nah, gimana teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan pendapat tentang pemasaran Teh siapa? Agnes. Agnes? Kalau menurut pendapat Menurut Agnes? saya ya, iya harus nurut gitu apa kata orang tua karena izin Allah juga izin Orang tua. Benar. Benar. Tetapi orang tua juga harus bisa mengerti gitu apa potensi yang dimiliki anak itu, tidak bisa memaksakan apa kehendak dirinya gitu karena kan sekolah jadi orang senang. iya Iya. Kadang jadi keterpaksaan. tapi Iya, nggak nantinya nggak benar gitu nanti. iya efek buruknya juga kan pada kita. Iya. Iya. Kalau dipaksa mah gak bener ah. Nah, Contohnya sesuatu hal yang dipaksa tidak Tidak baik. Tidak Tidak baik. baik. Kan? Iya. Mungkin dari yang lain coba. Ada lagi teman-teman? Saya setuju. Setuju.
Jadi untuk solusi dari permasalahan Teh Agnes itu ya istilahnya bisa ikuti kata orang tua, tetapi kan kita juga punya pilihan ya, pilihan. Nah, alangkah baiknya Teh Agnes sama orang tua itu bicarakan baik-baik gitu, keinginan Teh Agnes ini seperti apa, terus jenjang yang dipilih oleh Teh Agnes itu sama passionnya sama Teh Agnes itu. Sedangkan kan belum tentu pilihan orang tua itu spesial sama Teh Agnes kan. Iya. Apalagi nanti kalau misalnya Teh Agnes memilih pilihan dari orang tua, waktu menjalani perkuliahan atau istilahnya Teh Agnes merasa beban gitu, jadi beban nggak istilahnya nggak enjoy gitu ya dalam perkuliahan tersebut, yang mengakibatkan Teh Agnes menjadi tidak benar dalam kuliah tersebut kan. Jadi harus ya, ada keterbukaan harus ada antara keterbukaan. PHP sama orang tua. istilahnya harus ada komunikasi yang baik lah, dibicarakan baik-baik dengan kedua orang tua Teh Agnes. Mut ya tadi nanti mut Apa itu deh? Mulut ke mulut. cara jadi Saya Kayak kira face to face Ya. gitu ya. bisa tuh sama kayak kawil. Kawil pintar nih bahasa istilahnya kawil. Iya. Banyak bahasa pembendaharaan ya, jadi melewati. apa itu lebih laras pisan. Nah, bisa. bahasa Jadi intinya mah Kak Agnes ya bicarakan baik-baik lah sama orang tua. Menurut Kak Agnes itu pilihan Kak Agnes ini seperti apa, kini jelaskan ke orang tua. Jadi orang tua itu ngerti gitu, oh jadi anak saya itu passionnya di sini nih, saya tidak bisa memaksakan kehendak saya sendiri gitu kan. Jadi mungkin bisalah dilakukan dengan cara itu. Baik teman-teman, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini ya. Terima kasih kepada teman-teman sudah istilahnya membagi bercerita tentang permasalahan yang sedang dialami teman-teman. Semoga teman-teman habis dari sini bisa menemukan solusi atau jalan terbaik Amin. dari permasalahan yang teman-teman sedang hadapi. Amin. Mungkin akhir kata dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan atau tingkah laku yang tidak baik. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.